Pemirsa, pemerintah daerah DKI Jakarta dan PT Jakarta Monorail atau PTJM hingga saat ini belum menyepakati perjanjian kerjasama atau PKS terkait pembangunan monorail. Hal tersebut telah melampaui tenggang waktu yang seharusnya rampung pada akhir Februari kemarin. Nah, untuk itu, PKS antara Pemda DKI Jakarta dan PTJM hingga kini belum ditandatangani karena keduanya belum sepakat terkait hitungan rencana bisnis. Selain itu, Pemda DKI juga memuat 2 klausul tambahan. Pemprov DKI memberikan tenggat waktu 3 tahun untuk membangun 1 koridor monorail. Jika tidak rampung, maka proyek monorail termasuk tiang akan menjadi hak milik Pemda. Selanjutnya, PTJM juga diharuskan menyerahkan jaminan bank sebesar 5% dari total investasi monorail sebesar 10 hingga 15 triliun bila pembangunan monorail mandek di tengah jalan. Pemda DKI Jakarta mengaku sangat berhati-hati dalam menentukan pasal dalam PKS, sehingga pemerintah tidak perlu menanggung resiko bila pihak swasta yang membangun monorail pailit. Sementara, PTJM membenarkan masih harus meyakinkan Pemda DKI terkait rencana bisnis mereka agar selesai sesuai masa konsesi dan mempunyai nilai investasi yang baik. Akankah proyek monorail terus berlanjut? Mengingat sampai saat ini belum ada kesepakatan antara pemerintah provinsi dan pihak investor. Ataukah kembali terhenti dan warga Jakarta harus melepas mimpi memiliki monorail? Tim Liputan, Berita 1. Pembangunan mega proyek transportasi massal atau monorail yang diprediksi akan mengatasi kemacetan di Jakarta terancam kembali terhenti. Hal tersebut dikarenakan belum disepakatinya perjanjian kerjasama atau PKS antara Pemda DKI Jakarta dengan pihak investor PT Jakarta Monorail. Pasal-pasal apa saja yang belum disepakati, lantas sudah sejauh apa pembangunan monorail? Untuk membahas telah hadir Presiden Direktur PT Jakarta Monorail John Ariananda dan Deputi Gubernur Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Ibu Sarwo Handayani. Selamat siang Bapak dan Ibu, terima kasih telah hadir bersama kami. Tadi kita sudah lihat berita ya. Langsung mungkin dari Pak John, mungkin mengklarifikasi sebenarnya sudah sejauh apa sih pengerjaan monorail ini? Dari sisi PKS-nya kita sekarang meneruskan pembahasan bagian lampiran terakhir yang masih ada 4 item ya Bu ya, yang harus kita selesaikan. Salah satunya adalah yang seperti yang diberitakan itu. Bagaimana kalau pengerjaan sendiri? Apa sudah dimulai dari groundbreaking di Oktober ya Bu ya? Apa sudah ada pengerjaan untuk di lapangan? Ya, betul sekali. Ada, kita minggu lalu kembali dengan penelitian soal investigasi kita dan pit test kita di daerah Kampung Melayu. Jadi untuk sedikit meluruskan ya, on the record, dan di bulan Oktober itu sebenarnya itu bukan groundbreaking. Oh, bukan. Itu adalah kita umumkan edukasi ke publik, kita melanjutkan kembali monorail. Semua media rilis kita juga menyatakan begitu. Baik, jadi groundbreaking sebenarnya sudah apa belum nih? Groundbreaking sudah terjadi 2004 kok secara legal oleh Ibu Mega. Baik. Ya. Untuk yang baru? Kita tidak bisa di groundbreaking 2 kali Bu, karena proyek ini secara legal kan belum diberhentikan. Baik, berarti ini melanjutkan yang lalu ya? Benar. Oke, silakan dilanjutkan Pak. Nah, jadi persiapan kita perlu kembali ke lapangan karena banyak sekali bagian teknis dari engineering drawing yang kita harus melakukan penyesuaian di lapangan. Karena banyaknya pembangunan baru selama 10 tahun ini, dan kita harus kembali untuk mengukur ulang dan mendesain ulang. Makanya kita harus kembali ke lapangan di bulan Oktober. Nah, itu yang kita diskusikan dengan Pemprov. Ini adendum PKS masih berjalan waktu itu, tapi kita tidak bisa menunggu lebih lanjut untuk sampai PKS selesai baru turun ke lapangan, kelamaan. Nah, jadi untuk itu kita ke lapangan dan kita meminta izin dan diberikan izin, dan kita mengedukasikan ke publik melalui media juga dengan press release bahwa kita melanjutkan kembali kerjaan ini. Oke, kita ke Bu Yani sebenarnya. Bu Yani, ini dikatakan groundbreaking sudah tahun 2004, begitu? Betul ya? Nah, ini berarti mereka melanjutkan groundbreaking yang sebelumnya. Nah, lalu kenapa ada dibikin atau diajukan perjanjian kerjasama yang baru? Ini kenapa Bu? Ya, waktu itu kan ada dispute mengenai pemenuhan
finansial yang kita anggap belum terpenuhi. Sementara JM juga itu karena ada beberapa hal yang menjadi kewajiban DKI sehingga tidak bisa dipenuhi. Jadi istilahnya dispute ya di antara JM dan Pemprov DKI. Kemudian kami dimediasi oleh BPKP dan salah satunya itu bagaimana untuk penyelesaian secara musyawarah. Baik. Dan kemudian kami berkoordinasi juga dengan pemerintah pusat. Dan kemudian karena ketentuan-ketentuan pemerintah yang baru bahwa tidak ada jaminan apabila kita melakukan kerjasama dengan pihak swasta, kemudian disarankan bahwa ini bisa dilanjutkan kalau tidak ada jaminan fiskal dari pemerintah. Bisa diterangkan lagi, bisa dilanjutkan kalau tidak ada jaminan. Maksudnya tidak ada tidak ada bantuan subsidi dari pemerintah. Jadi apa bisa dikatakan bahwa itu awal muasal akhirnya diajukan kerjasama yang baru? Yang baru. Begitu ya? Sebetulnya bukan yang baru. Jadi ini kita melanjutkan, kemudian menyesuaikan pasal-pasal yang ada dengan tadi kesepakatan dan arahan dari ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh pemerintah pusat. Jadi yang semua menyangkut jaminan itu diangkat. Baik. Kemudian ketentuan-ketentuan lain yang harus dicantumkan dalam suatu PKS sebagaimana umumnya itu dimasukkan. Baik, kalau begitu dalam pengajuan PKS ini ada beberapa klausal-klausal yang di media bertebaran belum ditemukan titik temu begitu ya. Betul. Mungkin kita mau menanyakan hal itu, tapi tahan dulu, kita harus jeda dulu Ibu dan Bapak. Ya pemirsa, Dialog Berita 1 akan kembali setelah jeda berikut ini. Ya pemirsa, kita kembali pada Dialog Berita 1, kita langsung saja, saya ke Pak John dulu ya Ibu Yani. Pak John, tadi sebenarnya apa sih klausal-klausal yang dibahas sehingga tampaknya cukup alot pembahasannya ini? Dari Pak John, apa saja klausal-klausal yang dibahas dalam perjanjian kerjasama yang sedang dibahas ini? Mungkin itu lebih bagus ke Bu Yani saja deh. Nanti saya akan tanyakan Ibu Yani. Ibu Yani, ke Pak John dulu. Dari kan pembahasannya dua pihak ini pasti kan? Dua sisi pasti memiliki sudut pandang berbeda-beda begitu. Sebenarnya hampir semua klausal sudah kita setujui dan sepakati, Bu. Termasuk yang banyak diberitakan, kita diberikan waktu 3 tahun, ralat itu 3,5 tahun. Ya, itu bagaimana? Sudah di... Itu kita sepakati, karena kita dari planning kita, schedule kita sama sekali tidak merasa ketinggalan. Jadi dengan planning prakonstruksi kita dan planning dan scheduling kita, prakonstruksi dan mobilisasi yang akan dimulai tahun ini, kita yakin akan selesai dalam waktu 3,5 tahun setelah dikeluarkannya IMB dan IP. Baik. Ibu, ini kenapa akhirnya ditargetkan 3,5 untuk satu koridor begitu ya, dan 5 tahun untuk 2 koridor. Ini kenapa? Apakah sebelumnya sudah diajukan? Apa baru justru dalam PKS ini? Ya, sebetulnya itu sudah diajukan dan kita sudah perkirakan itu sesuai dengan kebutuhan masa pembangunan. Baik. Tapi buat Pemprov DKI mungkin itu bukan yang utama ya. Yang utama adalah karena kita tahu bahwa sekarang tuh kita rasakanlah semua ya, Pemprov DKI sekarang sangat menderita karena kemacetan kan masyarakat ya. Karena kalau ada usulan untuk mendukung transportasi publik pasti sangat-sangat menyenangkan buat pemerintah DKI dan kita akan sambut. Nah, kebetulan PT JM itu menyatakan niatnya dan sanggup untuk menyiapkan satu pelayanan monorail. Yang Pemprov DKI khawatirkan kan sanggup membangun, kemudian mengoperasikan, tapi mengoperasikannya berapa lama gitu ya. Kita khawatir berhenti di tengah gitu kan. Berhenti di tengah jalan itu pembangunannya atau beroperasinya? Beroperasinya. Kalau membangun kita sudah diyakinkan bahwa katanya punya dana ya Pak John. Jadi dari Pak John siap ya 3,5 tahun dan 5 tahun untuk menyelesaikan pembangunannya. Terus, tapi untuk bisa berkelanjutan terus melayani masyarakat Jakarta itu ada beberapa persyaratan ataupun satu kondisi yang membuat ini layak berlanjut gitu. Nah itu yang kita dalami. Jadi kemarin itu lebih kepada hitung-hitungan ya, hitung-hitungan bisnis. Kalau yang kan awal muasalnya sempat Pemprov DKI
mengajukan PKS ini karena beban dana biar tidak terlimpahkan ke Pemprov DKI yang akhirnya yang disebutkan tadi di berita sebelumnya 5% atau 1,5% itu. Itu sudah disetujui apa bagaimana, Bu? Apakah sudah itu sepakat? juga hal yang sebetulnya nggak terlalu dominan, terlalu penting. Tapi apakah ada sepakatan? Sudah ya? disepakati. Di titik berapa persen, Bu? Bahwa sebetulnya kan kalau kontraktor itu selalu memberikan garansi pelaksanaan 5%. Ya. Tapi selalu begitu ya, Bu? Nah itu nanti diberikan kepada Pemprov DKI. Tapi selain itu juga kami ingin jaminan dari PTJM yang kemarin itu ditawarkan sekitar 1 sampai 1,5%. Kami minta arahan ke Pak Gubernur karena 1% kenapa? Karena pemerintah pusat juga punya pengalaman bahwa dalam kerjasama yang lain ada yang memberikan 1%. Sebetulnya di awal kami minta 5%. Baik. Tapi setelah ada pembahasan lebih lanjut dengan mengambil contoh bahwa pemerintah pusat dengan jalan tolnya 1%, nah kemudian Pak Gubernur bersedia untuk 1,5%. Baik. Tapi bukan itu juga yang menjadi poin utama ya poin yang masih utama dibahas Pemprov sekarang. DKI. Tapi sudah disetujui akhirnya di titik 1,5% ya. 1,5%. Itu dari pihak Jakarta Monorail setuju dengan 1,5% ya? Ya, seperti yang kita utarakan sebelumnya, kita ikutin saja, Bu, peraturan yang ada. Oke. Kalau ngikutin peraturan harusnya diminta 5%, setuju dong, Kalau Pak John? sebentar, tidak ada peraturan yang menyatakan 5% untuk garanti konsesioner. Oke. Jadi yang banyak tidak Range ya sebenarnya yang ada tuh range bukan. ya. 1 sampai 5 begitu. Bukan. Jadi bagaimana, Pak? Jadi peraturan yang ada adalah jaminan pelaksanaan untuk konstruksi yang harus diberikan oleh kontraktor itu 5%. Oke. Nah, itu kita sudah setuju. Baik. Jadi banyaknya tumpang tindih pemberitaan yang 5%, 1% Betul, makanya itu diklarifikasi karena ini berkembang di media bahwa itu ada perdebatan. Jadi jaminan pelaksanaan untuk konstruksi kontraktor performance guarantee, performance bond adalah 5% yang akan diissue oleh kontraktor kita back to back kita berikan ke Pemprov DKI. Nah, itu tidak dinegosiasi dan sudah baku dari pertama. Baik. Nah, tapi additional punya sekuritas yang diminta oleh DKI di atas itu berapa? Oke, ini. Jadi kalau 5% ini kan 10%, Bu. Ya. Ya. Dan sekarang kita minta saja sesuai dengan peraturan. Di peraturan tidak disebut berapa persen. Jadi kita bisa beralih ke contoh-contoh di proyek infrastruktur yang lainnya. Oke, nah, yang lainnya yang di atas 10 triliun itu berkisar di antara 0 sampai 1,5%. Oke, baik. Nah, gitu. Baik, Ibu tadi juga menyebutkan ada poin yang lebih penting ya mengenai pembahasan klausal ini, tapi kita lanjutkan setelah jeda pariwara ya, Bu. Ya, pemirsa, jangan kemana-mana, Berita Satu akan kembali dengan dialog berikutnya. Ya, pemirsa, kita kembali ke dialog Berita Satu. Kita langsung, Bu, Ibu dari tadi menekankan bolak-balik ada poin penting yang sedang dibahas sebenarnya sehingga PKS ini belum ditandatangani. Itu poin apa sebenarnya, Ibu? Itu, tadi kan sudah saya sampaikan bahwa kita ingin PTJM bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam waktu yang dijanjikan. Berkelanjutan jadi dan dalam standar pelayanan yang kita setujui. Gitu. Maksudnya apa nih, Bu? Jadi misalnya kalimat gini, lengkap, misalnya standar pelayanan itu misalnya keretanya nyaman. Baik. Kemudian dilayani setiap berapa menit. Oh, baik. Gitu Jadi ya. teknis detail-detail ya. Detail-detail itu. Jadi masyarakat Jakarta terjamin bahwa memang ini angkutan yang layak gitu ya. Baik. Untuk melayani kita semua. Nah, kemudian kita ingin juga tadi itu berkelanjutan jadi nggak di tengah jalan terus rugi terus dikasih ke Pemprov DKI, nggak gitu. Nah, untuk itu kita perlu lihat di bisnis plan-nya karena itu tertuang di hitung-hitungan bisnisnya. Jadi bagaimana PTJM ini menginvestasikan, besarnya berapa, dan kemudian itu kan sebagai layaknya satu bisnis harus kembali. Nah, kembalinya itu dari mana gitu. Nah, dari mana itu tentunya kita harus bayar karcis. Nah, itu karcisnya berapa sih? Tarif karcis ya. Tarifnya berapa? Terus penumpangnya berapa gitu ya? Target penumpangnya berapa?
kemudian kalau itu nggak cukup, apalagi gitu yang potensi untuk pendapatan. Nah itu sekarang kita sedang sibuk di situ. Jadi intinya tuh untuk menjamin supaya pelayanan ini berkelanjutan. Biar ada dasar hukum begitu ya dari perjanjian ini ya untuk kedepannya. Dasar hukumnya iya, tapi lebih dari itu maksud saya jaminan bahwa kita mendapatkan pelayanan JM ini secara berkelanjutan dalam standar tertentu yang kita sepakati. Baik. Nah itu nanti menjadi lampiran di dalam PKS-nya. Jadi kalau PKS-nya sih hampir final. Tapi harus didukung dengan persyaratan ini, kemampuan ini. Baik, dengan ke Pak John ya Pak John, dengan persyaratan apa sebenarnya yang masih belum firm gitu dari dua belah pihak nih yang masih dibahas sebenarnya ini apa Pak John? Jadi begini, kita singkatnya saja. Jadi sewaktu Pemprov DKI melakukan keputusan ini dilanjutkan kembali, kita dikasih 15 butir kewajiban, condition precedent untuk persyaratan untuk bisa melanjutkan kembali. Tapi 15 persyaratan itu fokusnya itu ke kemampuan kita untuk membangun dan menyelesaikan proyek ini. Kita pikir karena kita tidak meminta tapi 15 itu aman ya? Aman sudah. Ya, kita sudah selesai. Nah, makanya kita masuk ke adendum PKS. Nah, yang kita pikir waktu itu karena kita tidak minta bantuan fiskal dari APBD atau APBN, ya terserah kita dong. Kita bisa bangun, kita jalankan. Nah, setelah selesai, waktu di PKS, Pemprov DKI bilang, oh tunggu dulu. Bapak sudah meyakinkan kami bisa membangun. Ya, ada berseliweran katanya bisnis plan-nya belum jelas nih Pak. Nah, tapi bisnis plan-nya apa? Kalian omsetnya cukup nggak untuk nutupi ongkos? Kalian planningnya kemana? Return on investment kalian tuh memadai nggak? Jangan nanti udah bangun, kalian gagal menjalani, jadi tanggung jawab kita. Jadi, seperti Kuala Lumpur. Nah itu fair. bagaimana? Nah, ya kita harus buka-bukaan di bisnis plan kita. Pertama kita pikir kan nggak minta jaminan, tapi BPemprov lah. Tapi kan kalian ada di lahan kita. Ini kan kita kan ada tanggung jawab ke publik, ada tanggung jawab sosial. Nah makanya itu Pemprov DKI itu minta lebih lanjutnya. Bagaimana kalian bisa menjamin semasa konsesi ini bisa terus jalan? Nah bagaimana PT Jakarta Monorail bisa menjamin itu? Nah, bagaimana Pak? Tentu dengan terkaitnya yang di PKS itu seperti yang Ibu Yani bilang di SPM yang dilampirkan. Nah ini yang kita diskusikan dan finalisasikan. Nah dengan memadainya bisnis plan kita, dan itu kita juga sekarang lagi pemaparan bahwa dengan dari studi konsultan yang ada di 2018 ke atas jumlah passenger berapa, tarifnya berapa, kenaikan tarif kita harus disetujui oleh Pemprov DKI, formulanya maksudnya kan ini kan basically kita tidak minta fiskal sekali lagi ya, tapi kita juga harus mengingat kepentingan publik dan kepentingan umum. Nah formulanya harus disetujui oleh Pemprov DKI. Terlihatnya sudah ada komunikasi yang baik, tapi mengapa kok mundur-mundur ya pembahasannya ini begitu? Kedua belah pihak harus hati-hati lah Bu, karena itu kan puluhan tahun. Nah kita mewarisi ke generasi ke berikutnya. Kalau kita masih ada puluhan tahun kemudian dan masih bertanggung jawab, kita masih ingat. Jadi kita gampang saja bisa. Oke, baik. Ditahan dulu, kita harus break lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, Dialog Berita 1 akan kembali setelah jeda berikut ini. Ya pemirsa, kita lanjutkan Dialog Berita 1. Ibu, kita langsung saja yang tadi katanya sempat disebutkan ada pembahasan mengenai tarif ya, titik temu dari bisnis plan, hitung-hitungannya bagaimana. Itu sudah ada belum Bu, perkiraan tarif monorail nantinya jika beroperasi? Jadi tarif itu salah satu komponen selain dari asumsi penumpang ya. Kemarin memang sudah ada pembahasan mengenai koridornya. Tapi kita belum bisa sepakati karena sangat tergantung kepada asumsi-asumsi penumpang dan pemasukan lain yang nanti akan menutup kos dari pembangunan dan pengoperasian monorail ini. Tapi dari pihak Jakarta Monorail sudah melakukan survei atau mengenai asumsi penumpang itu untuk harga monorail yang baiknya berapa? Sudah, tapi sekarang kan kita melakukan survei itu, dan dari survei itu kita mendapatkan beberapa figur dengan asumsi-asumsi yang dipertanyakan dan atau mesti disepakati. Nah, ada ATP, WTP. Kalau dari survei ya, tapi bukan penetapan terakhir, tapi dari survei itu sekitar berapa dari ya? Dari survei itu ATP, WTP kita itu, jadi ada dua modelnya Bu. Satu itu maksimum ridership, berarti harganya harus murah, 3.000, atau maksimum tarif, berarti ridershipnya berkurang itu
bisa di harga 8.000 di rupiah 2013. Salah satu asumsi yang mesti sepakati juga adalah inflasi ya, unsur inflasi kan harus dihitung ya. TDL, tarif dasar listrik, dan UMR. Jadi itu masih digodok nih, apa sudah ada benar. titik Jadi temu sebenarnya? formulanya agak complicated jadinya. Iya, saya mau nanya tapi takutnya malah rumit ya hitung-hitungan secara detail. Tapi ada kesepakatan belum kurang lebih di harganya ini sudah ada? Kemarin setelah dibahas, nah perlu ada penetapan asumsi yang tadi Pak John sampaikan. Kami menunggu penajaman dari asumsi itu. Jadi dalam minggu ini harapannya bisa. Kesepakatannya sudah ada dalam bentuk model yang kita pakai, dan formula yang kita akan pakai sudah ada. Tapi asumsinya yang kita diskusikan kembali karena different asumsi yang lain kan outputnya jadi lain. Jadi sebenarnya PKS ini kira-kira targetnya selesai kapan nih Bu? Karena kan kalau semakin lama kan berarti mulainya semakin mundur dan kemacetan tidak terbantu gitu. Kalau bisa cepat mulai kan mungkin lebih baik. Kira-kira kapan sih sebenarnya PKS ini ditargetkan harapannya dan ditandatangani? dalam bulan ini bisa ditandatangani. Harapannya apabila PTJM bisa memenuhi persyaratan yang tadi disampaikan. Bisa tidak Pak memenuhi persyaratan yang ada nih? Persyaratan yang paling susah itu adalah lampiran teknis, semua gambar letak stasiun harus sudah dikonfirm. Dan sekarang kita memiliki banyak tantangan di lapangan juga. Nah itu kalau misalnya sebenarnya kita sudah berusaha, terus contohnya aja, untuk itu bisa dikonfirm, kita harus melakukan topographic survey untuk Jakarta Baru. Jadi kira-kira cukup tidak waktu Maret nih? Sekarang tanggal minggu kedua ya? Mestinya cukup Bu. Bisa cukup ya? Iya. Optimis Pak? Iya. Optimis. Itu kita perlu bantuan yang untuk 2 swasta itu Bu. Oke baik, kita katakanlah ya akhir Maret ini perjanjian kerjasama ditandatangani ini, semua sudah disetujui. Kira-kira monorail sendiri akan beroperasi kapan Ibu Yani? Targetnya? Iya, tadi kan sudah disampaikan pembangunan kira-kira 3,5 tahun. Tapi sebelum pembangunan harus diselesaikan perizinan kan? Perizinan itu dilakukan setelah PKS ditandatangani? Setelah PKS ditandatangani. Oh harus setelah ya? Nah itu perizinan mungkin beberapa bulan ya. Baik. Sehingga kalau dihitung jadi 2018 apabila 2017 lancar, selesai. Mudah-mudahan 2 jalur kalau kita kerjanya cepat. Baik. Terus harus dites ya, dites sebelum melayani kan harus dites dulu. Baiklah. Waktu kita cukup singkat, jadi kita harus akhiri dialog kita kali ini. Mudah-mudahan monorail ini bisa cepat selesai ya, karena membantu masyarakat kemacetan dan pembangunannya Pak. Pembangunan itu kan tanpa ada pembangunan monorail saja sudah macet Jakarta. Begitu mungkin. Ya baik. Terima kasih kehadirannya. Selamat siang Ibu Yani, selamat siang Pak John. Baik pemirsa, Jurnal Siang akan kembali setelah jeda berikut ini.